Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan nikmat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti-hentinya. Kita bersyukur atas segala karunia nikmat diberikannya kita kemudahan untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya orang di dalam majelis ilmu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga majelis ilmu itu selesai. Dan kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang kemuliaan di bulan Ramadan. Kita ulang-ulang lagi kemuliaan bulan Ramadan agar kita tidak terlewatkan, agar kita tidak melewati kemuliaan, keutamaan amal di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Karena kenapa? Karena setiap detik, setiap menit di dalam perbuatan kita di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa jadi bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Jadi kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengetahui ya, apakah kita sampai selesai bulan Ramadan yang akan datang ini kita menyelesaikannya dengan sempurna ataukah tidak. Bisa saja kita belum selesai Ramadan kita laksanakan, ajal kita telah datang, atau tahun depan kita tidak bisa menemui bulan Ramadan ini lagi, karena tidak ada jaminan kita bisa masih hidup besok hari ya. Baru-baru kemarin sepekan yang lalu, tidak sampai sepekan lalu, teman saya guru SMP di kontak Ustadz ya, habis ngajar duduk sebentar, tiba-tiba tidak sadarkan diri ya, masuk rumah sakit, keluar 2 malam ajal menjemputnya. Artinya kondisinya masih sehat, sebelumnya masih muda ya. Tapi ketika namanya ajal itu datang, tidak ada yang bisa menghindarinya, tidak ada yang bisa menangguhkan walaupun sekejap ya. Jadi ya alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan menghadiri majelis ilmu, rajin rutin sholat berjamaah di masjid, hati kita terpaut di masjid. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat luar biasa. Karena di antara juga nanti di akhirat ada beberapa naungan ya, naungan yang Allah berikan ya, ketika tidak ada lagi naungan perlindungan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang hatinya terpaut di masjid ya. Alhamdulillah kita sudah termasuk insya Allah orang-orang yang terpaut hatinya di masjid. Nah, Ramadan itu merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang agung dalam Islam. Ia memiliki beragam keistimewaan yang tidak bisa didapatkan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, sangat agung ya. Insya Allah berapa hari kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia ini, bulan Ramadan ini ya. Bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Maka sudah selayaknya kita mengingat lagi, melihat, mengulang-ulang lagi amal-amal apa saja yang utama di bulan Ramadan itu, sehingga kita selalu teringat, sehingga kita selalu berusaha untuk optimal melaksanakan di dalam amalan tersebut ya. Mana yang harus kita kerjakan di antara beberapa amal, apakah yang wajib, sunnah, mubah, ataukah dosa ya. Tentu yang wajib kita lebih utamakan. Ketika tamu mulia ini datang, tentu yang pertama kita adalah melakukan pembersihan diri kita ya. Kita memperbaiki
amal-amal kita ya. Begitupun juga kalau kita misalnya ada tamu akan datang ke rumah kita, misalnya Pak Bupati datang ke rumah kita ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membersihkan rumah kita akan beresi rumah kita, beres-beres. Jangan sampai rumah kita berantakan, kotor ya. Begitupun juga kita, hati kita ya, perbuatan kita tamu yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kesucian, kebersihan, maka hati kita mulai kita bersihkan dengan perbanyak istighfar, perbanyak lagi zikir, sholat berjamaah di awal waktu, baca Quran kita akan merasa tenang ya, setelah apa yang kita lakukan itu yang terbaik ya. Dalam bulan Ramadan datang ya, kita sudah siap. Oh, ketika mau sahur tidak perlu dibangun-bangunkan, kita justru malah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Setelah itu baru kita sahur ya. Semangat kita dalam beramal itu sudah luar biasa ya. Nah, kita harus selalu memperbaiki diri kita, memperbanyak tobat ya. Menyesal atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, memohon ampun kepada Allah ya, agar kita tidak lagi melakukannya, mengulangi hal yang sama ya. Kemudian kita meminta maaf kepada sesama manusia ya, dengan membereskan muamalah yang pernah kita lakukan. Mungkin kita ada hutang dengan saudara-saudara kita, mungkin kita ada khilaf, pernah menyinggung perasaan saudara kita ya, membuat dia marah dan lain sebagainya ya. Kita harus murah hati untuk meminta maaf ya. Karena kita akan masuk di dalam bulan yang suci ya, dalam bulan penuh berkah. Karena di antaranya amal-amal kita nanti ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada hubungan sesama manusia yang tidak terselesaikan. Kalau ada hutang, ya, pernah berjanji, itu segala diselesaikan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan barokah yang di dalamnya Allah mendatangi kalian, maka turunlah rahmat dan dihapuskanlah kesalahan-kesalahan. Di bulan itu Allah mengabulkan doa. Di bulan itu Allah memperhatikan perlombaan di antara kalian, dan Allah membanggakan kalian kepada malaikatnya, dan maka perhatikanlah kepada kebaikan, sebab orang yang celaka adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di dalamnya. Nah, ketika bulan yang penuh berkah ini datang, maka selayaknya kita ya tadi ya, perbanyak amal soleh kita ya, perbanyak istighfar ya, dan tidak lupa kita meminta doa. Selalu memperbanyak doa, karena doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman ya. Dengan kita berdoa itu rasa ketergantungan itu ada, rasa meyakini bahwa kita itu lemah, kita itu butuh kepada zat, kepada Rabb yang tidak ada lemahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon doa terus tidak henti-hentinya agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di masjid bisa sehat walafiat. Ketika kita keluar masjid tidak ada jaminan kita sehat seperti saat ini juga. Artinya memang kondisi kita sangat ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita makanya selalu kita doa agar diberikan kesehatan badan kita, diberikan kemudahan dalam aktivitas kita, diberikan rezeki yang berkah. Itu semua kita memohon pada Allah agar kita diberikan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, keadaan yang baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana pahala dilipat gandakan ya. Wahai kalian semua manusia, telah datang kepada kalian bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Sholat malamnya adalah suatu amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan amalan sunnah pada bulan tersebut, ia melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut, seperti menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
memberikan kita pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Allah berikan semua, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan bagi semua hamba-hambanya. Allah berikan bagi hamba-hambanya kesempatan untuk memperbanyak amal ibadahnya, lipat gandakan ya. Karena kalau kita lihat, tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita memahami ayat tersebut, maka ibadah yang dimaksud itu adalah ibadah yang umum, bukan hanya sekedar puasa, zakat, ibadah haji, saum, sedekah, bukan demikian. Ya, karena kalau kita hitung berapa banyak kita sholat, setiap hari kita sholat hanya 5 kali, seberapa banyak sedekah kita, ya. Melainkan semua amal perbuatan kita ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinilai ibadah. Nah, dan yang sangat dahsyatnya lagi, ya, ketika amal kebaikan yang kita lakukan tadi di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkali lipat kita amal-amal soleh kita. Ya, bisa dikatakan ketika masuk malam Lailatul Qadar, di malamnya ada malam kemuliaan. Ini yang harus kita nanti-nanti. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tidak bisa kita ujuk-ujuk tiba-tiba langsung di akhir Ramadan kita fokus ibadah, susah. Ya, kita mau fokus saja Lailatul Qadarnya itu akan susah. Kita harus mulai dari start pertama. Target kita di akhir Ramadan, ketika masuk 10 hari terakhir, kita berusaha tidak melepaskan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 hari terakhir. Ya, dengan bacaan Quran kita, perbanyak sholat-sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat sunnah. Ya. Itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung kita di akhir sholat itu, di akhir bulan Ramadan. Harus dari awal kita sudah persiapkan. Ya. Harus dari awal itu sudah memang kita siapkan. Pesawat itu tidak bisa langsung terbang. Ya. Pesawat itu harus mengikuti ya, jalur yang telah disiapkan. Bagaimana dia harus siap-siap take off, ya. Dia harus siap-siap terbang, tidak bisa langsung. Kalau dia langsung terbang, dia nanti akan nyungsep, jatuh. Nah, kita juga tidak bisa tiba-tiba kita berharap di 10 hari terakhir kita akan optimalkan amal kita. Kita akan mengejar malam Lailatul Qadar. Kalau di awal saja kita tidak menyiapkan, memaksa diri kita, maka di akhir itu akan susah. Belum lagi nanti kalau di akhir banyak ujian-ujian, ajakan istri, ajakan suami, ajakan anak untuk ke tempat-tempat belanja. Ya. Di akhir-akhir itu juga banyak toko-toko yang mengobral diskon-diskon. Ya. Tinggal pilih mana. Nah, diskon pahala begitu banyak, atau diskon-diskon di pasar. Hingga akhirnya waktu kita habis, kita lupa melaksanakan qiyamul tarawih, sholat malam tarawih, ya, kita lupa baca Quran dan lain sebagainya. Nah, jadi saat inilah insya Allah ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah harus siapkan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan pada hamba untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik, amal yang terbaik, yang sempurna di hadapanmu. Berikanlah hamba untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berikanlah kemudahan-kemudahan hamba agar bisa mendapatkan pahala yang besar bulan Ramadan. Jauhkan hamba dari kelalaian. Harus kita mulai, ya, kita biasakan. Nah, program utama dalam bulan Ramadan itu banyak sekali. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengoptimalkan amal penghapus dosa. Di bulan Ramadan tentu kita saum, puasa di siang harinya, dan di malam harinya qiyamul lail. Ya. Setelah habis sholat isya, kita qiyamul lail bersama dengan imam di masjid berjamaah, atau sholat tarawih. Ya. Kemudian sholat tarawih kita sambung dengan witir. Ya. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa yang harus kita ingat. Ya. Kemudian memperbanyak doa. Di bulan doa Ramadan itu doa-doa kita istajab.
dikabulkan. Kemudian berlomba dalam kebaikan, astabiqul khairat. Ya, ketika berbuka puasa kita sudah siap menyiapkan takjil buka puasa atau membantu saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan kita. Kebaikan kita itu murah, ya. Maksudnya adalah kita mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kita dengan sigap ya, untuk membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan kita. Ya. Karena semua amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya, disebutkan tadi hadis amalan sunnah itu menjadi amalan wajib. Ya. Amalan wajib yang kita lakukan menjadi amalan wajib yang berkali lipat pahalanya. Ya. Jadi perbanyaklah amalan sunnah. Jadi bisa menutupi dulu kelalaian kita dalam melaksanakan kewajiban itu. Bisa jadi Allah menutup ya, dosa-dosa kita, ya, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini beberapa saat nanti besok ya, beberapa kaum muslimin akan melihat hilal ya. Karena shaum itu karena melihat hilal. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada dua orang saksi berpuasa dan berbukalah kalian. Jadi sudah jelas ya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian pahala spesial shaum bulan Ramadan ini. Setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan mengajarkannya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makannya demi aku semata. Jadi semua amal kita dilipat gandakan. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahalanya pun juga bisa sampai 700 kali lipat. Kemudian juga pahala shaum itu sendiri nanti Allah lah sendiri yang menggantikannya. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, firman Allah Ta'ala yang menyatakan dan akulah yang memberi ganjarannya merupakan ganjaran penjelasan yang nyata tentang kebesaran karunia Allah dan melimpahnya balasan pahalanya. Karena sesungguhnya orang yang mulia dan dermawan jika mengabarkan bahwa dia sendiri yang akan menanggung balasannya, ini menunjukkan betapa besar kadar balasan yang dia persembahkan dan betapa luas pemberian yang dia berikan. Jadi menurut Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam puasa itu sangatlah besar sekali dan terbaik untuk hambanya itu sendiri. Dan tidak pernah terpikir oleh hamba itu sendiri pahala apa, sebanyak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha mengetahui. Allah yang mengetahui kadar kebutuhan hambanya. Apa yang ada dalam diri hambanya Allah Maha mengetahui. Shaum bulan Ramadan merupakan penghapus dosa. Bagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan kita juga, Masya Allah. Dosa-dosa kita yang telah lalu ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahimnya, kasih sayangnya kepada hambanya itu sangat luar biasa ya. Apalagi ketika hambanya ini berdoa kepada Allah dengan rasa tawadu, merendah diri ya, berharap hanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni doa-doanya. Tidak ada doa yang terbaik melainkan kita terbebas dari azab neraka jahanam dan dimasukkan dalam surganya Firdaus. Nah, shaum Ramadan itu adalah penghapus dosa. Sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya
dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut seandainya dosa-dosa besar yang dijauhkan. Sholat juga yang kita lakukan dari sholat duhur ke asar itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di antara duhur dan asar. Ya, asar ke maghrib, ya. Masuk lagi bulan Ramadan, maka sangat bersih sekali dosa-dosa kita, ya, dibersihkan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga kita ini bebas dari azab neraka jahanam. Makanya ada hadis yang menjelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan itu manusia umat beriman kaum muslimin dosa-dosanya dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga lepas keluar dari bulan Ramadan dimasukkan di dalam neraka jahanam, di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan ya, diri kita agar kita benar-benar mendapatkan ampunan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi banyak hadis yang menjelaskan bahwa ketika kita saum dan sholat malam kita rutinkan dan dosa-dosa kita akan diampuni yang lalu-lalu, masalah 1 tahun yang lalu. Ya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Ketika masuk sholat maghrib, sempatkan memang untuk kebutuhan kita, hajat kita ya. Kemudian kita siap-siap untuk sholat isya, tarawih sampai witir. Kemudian kita ajak juga saudara-saudara kita, terutama anak dan istri kita ya. Sholat tarawih bersama imam hingga selesai. Nah ini harus diingat, karena jangan sampai kita lupa bahwa yang dimaksud itu adalah qiyamul lail bersama imam itu sampai selesai, bukan witir. Ya witir kita usahakan ikut dengan imam karena selesai imam, ya kan? Hadisnya riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Hadisnya berbunyi, siapa yang menunaikan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, dicatat baginya pahala qiyamul lail semalaman penuh. Ini pahalanya, keutamaannya. Kalau kita sholat isya, selesai sholat isya, qiyamul lail, ya qiyamul lail di sini masuk witir di dalamnya, ditutup dengan witir bersama imam ya. Kalau imamnya selesai witir ya diikutin witir. Ya. Maka sama dengan qiyamul lail semalaman penuh. Ya, ini pahalanya. Ya. Ramadan bulan memperbanyak doa. Ya, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, ada 3 doa yang tidak tertolak. Ya, yang pertama doa pemimpin yang adil. Ya. Orang pemimpin yang adil maka doanya istajab, terkabulkan. Ya. Rasulullah, Utsman, Abu Bakar, ya, Ali dan sahabat-sahabat itu diantaranya pemimpin yang adil. Doanya istajab, terkabulkan. Bagaimana coba kita lihat sejarah Umar bin Khattab khususnya. Ketika di Mesir ada kekeringan, ya, dan di kebiasaan di Mesir ketika ada kekeringan di Sungai Nil, mereka mengirim-ngirim sesembahan, ya, memohon kepada Sungai Nil dengan sembeli-sembeli, kemudian berharap air kembali lagi. Tetapi berita ini datang sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab hanya mengirimkan surat saja. Ya, kepada Amr bin As ketika itu jadi gubernur, maka disampaikan, dibacakan surat dari Umar bin Khattab, Khalifah kaum muslimin. Ya, di situ disampaikan kepada Sungai Nil, dibacakan wahai Sungai Nil, jika engkau mengalir atas izin Allah, atas kehendak Allah, maka mengalirilah kamu. Tidak ada yang bisa menghalangimu untuk mengalir. Maka dengan seketika air Sungai Nil langsung naik. Itu doa istajab, pemimpin yang adil ya. Dan doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka ya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, perbanyaklah doa sebelum berbuka. Makanya di masjid-masjid kan itu banyak doa selalu disampaikan, Allahumma ya, banyak doa-doa disampaikan itu untuk mengingatkan kita ya, agar kita bersama-sama juga
banyak zikir, doa ya. Karena doa orang berbuka puasa itu istajab. Kemudian doa orang yang terzalimi. Nah, makanya tidak boleh menzalimi orang. Khawatir nanti dia berdoa ya. Doanya orang terzalimi itu istajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak doa ya. Imam An-Nawawi menjelaskan, dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sepanjang waktu puasanya selama ia berpuasa, dengan doa-doa yang sangat penting bagi urusan akhirat dan dunianya, bagi dirinya dan bagi orang yang dicintai, dan untuk kaum muslimin ya. Jadi sangat dianjurkan kita, karena kita mungkin sibuk kerja juga, paling tidak selesai sholat duha, selesai sholat fardu, kita sempatkan zikir dan doa ya. Dan alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan. Ini adalah suatu perbuatan yang baik. Lalu perbanyak doa, kemudian doa untuk diri kita, untuk urusan akhirat kita, urusan dunia kita, untuk keluarga kita, dan tidak lupa juga mendoakan kaum muslimin ya. Karena orang beriman itu adalah bersaudara ya. Jadi tidak boleh dia hanya doa diri sendiri tanpa mendoakan orang beriman, kaum muslimin yang lain ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat ya. Atau doa-doa yang lain. Bulan Ramadan juga adalah bulan program Fastabiqul Khairat ya. Memperbanyak kita tilawah dan tadabbur Quran ya. Berlomba-lomba menyelesaikan bacaan Quran ya. Mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kesempatannya bisa khatam 3 kali, 2 kali, minimal itu 1 kali ya. Targetnya kalau tidak bisa 2 kali, 1 kali, pokoknya target 1 kali itu khatam ya. Artinya paling sedikit yang kita baca itu adalah 1 juz 1 hari, supaya kita bisa selesai akhir Ramadan, selesai bacaan Quran kita 1 juz. Dibuat agenda, dijadwalkan sebelum mau tidur bisa ya berapa halaman, 1 lembar, 2 lembar. Habis sholat fardu 2 lembar, 1 lembar ya. Nanti tidak terasa 1 juz sudah selesai. Kemudian bulan Ramadan ini perbanyak sedekah ya. Kemudian yang ketiga adalah itikaf ya. Itikaf di akhir bulan Ramadan ya. Kemudian yang keempat adalah umroh ya. Kemudian mencari nafkah, menebar perdamaian, thalabul ilmi, dakwah dan jihad ya. Ini diantara program Fastabiqul Khairat di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan hingga terbalik. Saat itu Nabi SAW menunjukkan pahala bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril ya. Jadi Jibril sendiri langsung memberikan, kadang mentadaburi ya, memberikan bacaan-bacaan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kadang juga seperti stor hafalan ya kepada Nabi Jibril, malaikat Jibril ya. Kalau kita misalnya kepada saudara kita setoran hafalan, sampai Rasulullah SAW menunjukkan hafalan bacaan Qur'annya kepada Jibril, ibaratnya setoran hafalan gitu, diulang-ulang lagi. Keutamaan membaca Al-Quran. Nah ini, siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi luar biasanya kita kalau baca Quran, alif lam mim itu 3 huruf, bukan 1 huruf alif lam mim, tapi alifnya sudah dihitung 10 kebaikan. Lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, alif lam mim aja sudah 30 kebaikan. Apalagi kalau di bulan Ramadan ya, bisa dikali lipat, berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat ya. Sangat dahsyatnya kita memperbanyak Quran. Dan memang semestinya kita memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran
bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya para sahabat itu banyak menyibukkan dirinya dengan membaca Quran, menghafal ataupun menyelesaikan bacaannya sampai berapa kali khatam dalam bulan Ramadan. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya. Jadi jangan pernah henti-henti baca Quran. Ya. Walaupun sehari berapa ayat kita baca dirutinkan, ya, diistiqomahkan, minimal misalnya 1 lembar 1 hari misalnya kan. Nanti terbangun kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan 1 hari 1 lembar, ya nanti bulan Ramadan mudah meningkatkannya. Ya, atau dicoba langsung habis sholat duhur 1 lembar, habis sholat asar 1 lembar, jadi tidak terasa. Atau 2 lembar, ya, jadi tidak terasa. Selesai 5 sholat fardu, selesai 1 juz. Kemudian memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan pada saat Jibril menemuinya. Maka pada saat Jibril menemuinya, ketika itulah beliau SAW lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Jadi Rasulullah SAW itu pada dasarnya memang sudah dermawan. Ya, makanya di dalam rumah Rasulullah SAW itu bisa dibilang harta Rasulullah itu tidak ada tersisa. Ya. Semua harta-harta yang ada di dalam rumah beliau itu dibagikan kepada orang-orang fakir, orang miskin. Ya. Bukan hanya untuk orang Islam, orang kafir pun yang fakir, yang miskin Rasulullah SAW berikan. Ya. Makanya ketika itu pernah di salah satu pasar ada orang Yahudi yang kebiasaannya meminta-minta. Ya. Setiap pagi itu Rasulullah SAW datang menyuapinya. Ya. Dan si Yahudi ini selalu mencerca, memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tidak tahu yang memberi makan itu adalah Rasulullah SAW. Hingga akhirnya ketika Rasulullah SAW meninggal, digantikan dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berikan makan. Si Yahudi ini buta, dia memang buta. Dia tanya, kamu siapa? Kenapa cara memberimu makan dengan saya itu berbeda? Tidak sama memang. Rasulullah di samping dermawannya luar biasa, lemah lembutnya luar biasa juga, akhlaknya luar biasa. Makanya kan di Al-Quran dijelaskan juga bahwa Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Akhlaknya sangat luar biasa terpuji. Makanya Yahudi tadi menanyakan, walaupun padahal dia suka mencaci maki Muhammad, tapi Nabi Muhammad diamkan saja, tidak malah dihardik. Ya. Kalau kita kan sudah miskin misalnya dibantu, kemudian menghardik kita, pasti kita hardik balik. Kasih kita bilang, wah nggak punya suku, nggak tahu diri, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Perlakuannya sangat luar biasa kepada orang Yahudi tadi. Ya. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, itulah luar biasanya akhlak. Nah Rasulullah SAW ini sangat dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Bisa dibayangkan. Rasulullah juga pernah satu waktu ketika habis sholat, Rasulullah biasa berzikir karena habis sholat fardu. Tapi Rasulullah SAW langsung masuk ke rumahnya, kemudian kembali lagi. Nah, sahabatnya bertanya heran, kenapa ya Rasulullah kau demikian? Karena pada saat dia sholat, pada saat saya sholat, kata Rasulullah SAW, saya teringat masih ada harta zakat, harta umat di dalam rumah. Saya takut itu tidak terbagikan. Maka Rasulullah kembali kemudian membagikannya. Ya. Jadi dermawan Rasulullah SAW sangat luar biasa. Melebihi angin berhembus. Diibaratkan demikian karena Rasulullah SAW sangat ringan dan cepat dalam memberi.
tanpa banyak berpikir, sebagaimana angin yang menghembus cepat. Ya. Jadi Rasulullah kalau memberi satset. Makanya harta yang ada pada Rasulullah SAW itu habis. Ya, habis untuk umat fakir miskin. Walaupun beliau itu Nabi, Rasul dan kepala negara. Rasulullah SAW itu kepala negara. Ya. Tapi kehidupannya bukan berarti Rasulullah seperti para raja yang enak dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah yang dia pikirkan hanyalah umatnya. Umat. Makanya apa yang ada pada Rasulullah SAW itu cepat hilang, habis. Dalam hadis juga disebutkan angin bersifat mursalah atau berhembus, mengisyaratkan kedermawanan Rasulullah SAW memiliki nilai manfaat yang besar, bukan asal memberi, serta terus menerus bagaimana angin yang baik dan bermanfaat, angin yang berhembus terus menerus. Jadi Rasulullah SAW tiada pernah berhenti untuk dermawan, ya, berikan kepada umatnya fakir miskin. Bukan hanya umat Islam saja yang dibantu, ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, ketika di depan mata Rasulullah SAW melihat kefakirannya, kekurangannya, itu langsung diberikan, ya, tidak melihat lain lagi, tidak menunggu-nunggu. Makanya orang banyak masuk Islam melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Kemudian memberikan hidangan berbuka. Siapa yang memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ya. Ini juga pahala yang harus kita ingat. Maksudnya amal yang harus kita ingat, bahwa amal ini pada dasarnya amal yang sepele. Ya. Kenapa amal yang sepele? Karena kita memberikan buka puasa itu tidak mesti makanan khas, makanan yang enak, makanan yang banyak, tidak mesti. Sesuai kemampuan kita. Bahkan air putih pun juga ketika kita berikan untuk hidangan berbuka dan itu diminum, maka menjadi pahala bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pada bulan itu memberikan buka kepada seorang yang berpuasa, maka itu menjadi maghfirah, pengampunan atas dosa-dosanya, penyelamatnya dari api neraka, dan ia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya. Jadi di sini ada tambahannya lagi luar biasa. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Hakim Ibnu Huzaimah dan Al-Ashabani. Jadi di samping kita mendapatkan pahala puasa, orang puasa, kemudian mendapatkan maghfirah, ampunan atas dosa-dosa kita, dan penyelamat dari api neraka. Ya. Jadi luar biasanya ketika seseorang memberikan buka puasa, ya. Dan memberikan buka puasa itu tidak mesti ya makanan yang mahal, ya. Tidak mesti makanan yang mahal. 1000-an saja bisa, ya. Banyak makanan-makanan 1000 sehat, ya. Dan sesuai kemampuan kita. Allah tidak melihat, ya, bagaimana amal yang kita baik lakukan itu, tapi Allah melihat keikhlasan kita juga, sesuai kemampuan kita dalam beramal. Kemudian di bulan Ramadan ini kita juga memperbanyak itikaf, ya. Bahwa Nabi SAW beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Amalan ini terus dilakukannya hingga Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau meneruskan amal berintikaf sepeninggalannya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari. Jadi intikaf di masjid 10 hari terakhir itu adalah amalan yang sangat mulia, ya. Mestinya kita tidak meninggalkannya, ya. Karena Rasulullah SAW selama hidupnya, selama bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW intikaf, ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, amalan itikaf ini dilanjutkan oleh istri-istrinya, sahabat-sahabatnya juga. Dan kemudian yang amalan bulan Ramadan yang mulia juga adalah melakukan umroh. Nah, ini bagi yang mampu
melakukan umroh. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada ibu katanya ada tulisan hah? Siapa? Ibu siapa? coba ditutup aja. Saya tutup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.